Di peringatan Hari Jantung Sedunia ini membuat saya merefleksi dua hal. Yang pertama, seberapa baik saya mengenal organ vital ini. Yang kedua, terkait dengan generasi Z yang kini makin banyak terkena penyakit jantung. Kita cari jawabannya di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Saya bertemu dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Basuni Radi. Dengan sangat detail ia menjelaskan organ jantung yang besarnya sekepalan tangan dan berat 800 hingga 1000 gram. Satu hal yang paling mengena bagi saya, yaitu jantung berdenyut 100.000 kali selama 24 jam. Dan ini dilakukan jantung seumur hidup. Nah, kalau kita lihat bagiannya di sini, ya ini ada secara umum, ini sebenarnya otot. Ya, ini otot jantung ya. Dan otot jantung ini tadi bergerak setiap saat, setiap hari, ya tidak berhenti. Dan misalnya kita denyut jantungnya normal berdenyut antara 60 sampai 100 kali per menit. Misalnya rata-rata 70 kali per menit lah ya. Berarti sekitar 100.000 kali selama 24 jam. Kondisi jantung yang sehat tentu akan menopang aktivitas kita. Sebaliknya bila jantung sakit, efeknya bisa fatal dan bahkan berujung kematian. Berita buruknya penyakit jantung terus meluas. Belakangan Gen Z dan milenial sudah jadi pasien jantung. Ini bukan omong kosong. Data RSJPD Harapan Kita menunjukkan tren pasien sindrom koroner akut atau ACS dari Gen Z dan milenial meningkat tiap tahun. Pada 2020, proporsi pasien sindrom koroner akut Gen Z dan milenial sebanyak 8,3%. Hanya 3 tahun berselang, angkanya meningkat drastis, sebanyak 4,3% menjadi 12,6% di tahun 2023. Pertanyaan selanjutnya, bagian organ jantung Gen Z dan milenial apa yang biasanya mengalami gangguan sehingga menyebabkan sakit jantung? Ada banyak faktornya atau penyebabnya, atau kita sebut faktor risiko. Ya, sekalian jantung ini kan penyempitan pembuluh darah di sini. Itu kita sebut prosesnya aterosklerosis, penebalan pembuluh darah ini. Apa nih penyebabnya? Yaitu tadi pembuluh darahnya menyempit, menyumbat ya. Ada faktor risiko di belakangnya. Apa misalnya? Darah tinggi, ya, kencing manis, kolesterol yang tinggi, merokok, kegemukan, kurang exercise, itu menyebabkan progresivitas penyempitannya ini lebih cepat, sehingga sudah terjadi penyempitan. Penyempitan ini sebenarnya berjalan panjang. Dari umur 10-20 tahun ke sana sudah ada sebenarnya. Tapi perlahan-lahan sampai menyempit total atau menyempit beratnya itu perlu waktu. Gen Z dan milenial menderita sakit jantung ada di dekat kita. Willy SP Marbun, 35 tahun, pekerja di Jakarta, pada April lalu terkena serangan jantung dan langsung dioperasi di RSUP Cipto Mangunkusumo. Pas saya lagi kerja, itu saya ngerasa dada saya tuh kayak ditekan benda tumpul gitu. Sebelah sini nih, daerah sekitar sini. Mungkin saya contohin pakai jari kali ya, ditekannya tuh seperti ini gitu. Dia tuh nyeri jadinya gitu, sakit banget, ditekan seperti ini, kenceng gitu sakitnya. Nah, saya kira itu saya masuk angin. Pas saya lagi kerja, saya ke toilet, terus saya duduk di toilet, saya berusaha untuk mengeluarkan angin itu dengan cara memasukkan jari saya ke tenggorokan gitu. Tapi ternyata nggak keluar nih muntahannya gitu kan. Nggak lama dari itu, selang 1-2 menit, tiba-tiba badan saya keringat dingin. Keringat dinginnya tuh bener-bener seperti mandi gitu. Jadi semuanya basah, bahkan sampai ujung kaki pun basah gitu. Kaos kaki saya basah, celana saya yang pakai lepis tuh tebal juga basah, baju saya basah. Terus saya kira saya keracunan. Singkat cerita, saya dibawa pakai ambulan ke rumah sakit RSCM. Sampai di sana di IGD sudah berkumpul kurang lebih 11-12 orang, entah itu dokter atau suster, mengurumuni saya gitu kan. Terus saya ditempel inilah, disuntik, diambil darah, ditaruh oksigen gitu kan. Ternyata di situ saya langsung diambil tindakan operasi untuk kateterisasi ya gitu kan. Ya udah, saya dibawa ke lab tanpa harus minum obat apapun, terus tanpa harus menunggu, saya langsung dioperasi. Setelah saya dicek semuanya segala macam, mungkin normal kali ya, karena saya juga bingung. Pas dites saya hasilnya tuh kolesterol nggak ada, darah tinggi nggak ada, gula nggak ada, diabetes juga nggak ada gitu. Ya udah langsung ditindak, masuk ke ruang operasi. Operasinya pun nggak lama menurut saya, cuma 45 sampai 1 jam tuh udah selesai.
Sementara berdasarkan dokumen yang telah disetujui untuk dibuka informasinya, Willy didiagnosis STEMI inferior, yaitu serangan jantung yang terjadi akibat penyumbatan pada right coronary artery atau RCA atau artery left circumflex atau LCX. Diagnosis sekunder lainnya yaitu VT non-sustain atau kompleks irama jantung yang hilang, dislipidemia atau kadar kolesterol tidak normal, leukositas reaktif, hiperkalsemia ringan, hipofosfatemia ringan, dan obesitas grade 2. Meski demikian, Willy mengaku tidak merokok, tidak memiliki penyakit bawaan diabetes, tekanan darah tinggi, atau kecanduan alkohol. Willy juga menerapkan gaya hidup sehat karena rutin berolahraga. Namun sejumlah analisis medis terbaru mengingatkan publik bahwa tubuh bugar tidak selalu menjadi jaminan seseorang bebas sama sekali dari risiko serangan jantung. Dikutip dari artikel tim kedokteran spesialis jantung Primay Hospital, seiring perkembangan zaman, penyakit yang tergolong kronis ini tidak hanya menyerang orang usia lanjut, dewasa, dan remaja, tetapi juga bisa menyerang bayi baru lahir serta anak-anak. Selain faktor risiko, serangan jantung juga bisa terjadi akibat kecenderungan faktor genetik, pembekuan darah, hingga penyumbatan pembuluh darah atau akut koroner sindrom. Dari keterangan ini kita tahu bahwa kita harus merawat jantung sejak dini. Mulai sekarang sayangi dan peduli terhadap kesehatan jantung kita. Karena mau tak mau, keberlangsungan hidup kita tergantung kepada organ pemompa darah yang selalu berdetak ini.